Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ratna Nur Cahyani dengan NIM E1A022126. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Konstitusi Negara Indonesia. Nah, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Sebelum menjawab pertanyaan yang tadi, kita tuh harus tahu dulu, apa sih konstitusi itu? Nah, konstitusi sendiri merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan yang berisi tentang aturan-aturan dalam menjalankan pemerintahan di suatu negara. Nah, konstitusi terbagi menjadi dua nih teman-teman. Ada yang namanya konstitusi tertulis dan ada yang namanya konstitusi tidak tertulis. Apa sih beda di antara keduanya? Nah, kita pertama ke konstitusi tidak tertulis dulu ya teman-teman. Konstitusi tidak tertulis itu sendiri pada hakikatnya adalah aturan-aturan yang tidak dalam bentuk tulisan atau naskah. Contohnya itu seperti hasil musyawarah, adat istiadat, atau sidang MPR dan sebagainya. Sedangkan untuk konstitusi tertulis, ini merupakan aturan dalam bentuk tulisan atau naskah. Dinamika perjalanan konstitusi yang ada di Indonesia terdiri atas 4. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku dari awal sampai sekarang. Yang kedua ada Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat yang berlaku dari tanggal 27 Desember 1945 sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950. Dan yang ketiga ada UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara yang berlaku dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Dan yang terakhir ada yang namanya Undang-Undang Dasar dalam amandemen yang berlaku dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Dan untuk fungsi dari konstitusi sendiri adalah sebagai sumber hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Yang kedua sebagai alat pembatas kekuasaan pemerintah. Yang ketiga sebagai alat untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan masyarakatnya. Pertanyaan selanjutnya. Tantangan konstitusi Indonesia saat ini dapat berupa penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, terhadap Undang-Undang Pemasyarakatan, terhadap revisi Undang-Undang KPK, dan ini bisa didasari karena adanya kepentingan kelompok-kelompok tertentu tidak mementingkan kepentingan bersama. Yang kedua adalah korupsi. Korupsi bisa menjadi sebuah tantangan yang sangat besar bagi konstitusional Indonesia karena korupsi sampai saat ini belum bisa terselesaikan sampai ke akar-akarnya. Konstitusi ini tidak transparan dan tumpul ke atas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.